Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas MN23L, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Banda Perjuangan Karawang. Adapun anggota kelompok 4 adalah saya, Adi Suyitno, dengan NIM 2341626120148, dan yang kedua Henry Alwan dengan NIM 234162612011012. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Untuk pokok pembahasannya ada 5 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua elastisitas harga permintaan, yang ketiga elastisitas penawaran, yang keempat elastisitas silang, dan yang kelima elastisitas pendapatan. Yang pertama, pendahuluan. Salah satu pokok penting dalam fungsi permintaan dan penawaran adalah derajat kepekaan atau elastisitas jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan, karena terjadinya perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Adapun 4 konsep elastisitas. Yang pertama yaitu elastisitas harga permintaan atau ED, yang kedua elastisitas harga penawaran atau ES, yang ketiga elastisitas silang atau EC, dan yang keempat yaitu elastisitas pendapatan atau EY. Elastisitas permintaan. Elastisitas itu sering juga disebut dengan kelenturan atau kepekaan. Untuk elastisitas permintaan di sini yaitu tingkat kepekaan permintaan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama harga barang itu sendiri atau PX, yang kedua pendapatan konsumen atau I, yang ketiga harga barang lain atau PY. Untuk rumus elastisitas permintaan dapat ditulis sebagai berikut. ED sama dengan perubahan relatif jumlah barang yang diminta dibagi perubahan relatif faktor-faktor yang mempengaruhi. Atau ED sama dengan Q2 dikurangin Q1 per Q1 dibagi P2 dikurangin P1 per P1. Untuk hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan, di sini ada 4. Yang pertama, tingkat kemudahan barang tersebut digantikan oleh barang lain. Yang kedua, besarnya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang. Yang ketiga, jangka waktu analisis perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Yang keempat, jenis barang yang dibutuhkan. Nah, di sini barang pokok, barang mewah atau barang normal. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Yang untuk elastisitas permintaan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Pak Adi, terima kasih. Dan saya akan di sini akan melanjutkan tentang elastisitas penawaran. Apa sih itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran atau IS yaitu presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Rumus dari elastisitas penawaran yaitu ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi barang yang ditawarkan dibagi persentasi perubahan harga. Jadi jumlah barang yang ditawarkan dibagi perubahan harga. Selanjutnya ada elastisitas silang ya, atau cross elasticity of the demand, menjelaskan perubahan jumlah suatu barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga barang lain. Rumusnya adalah ESI sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta X dibagi persentase perubahan harga barang Y. Nah, nilai elastisitas
Harus saya ini dulu. Nilai elastisitas silang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu barang dengan barang lainnya. Yang pertama, contohnya ada barang komplementer. Jika IC kurang dari 0, maka negatif. Kenaikan harga barang Y akan menyebabkan penurunan kuantitas barang X yang diminta. Yang kedua ada barang substitusi, yaitu jika EC lebih besar dari 0, maka hasilnya positif, yaitu kenaikan harga barang Y akan menyebabkan kenaikan kuantitas barang X yang diminta. Dan yang terakhir ada elastisitas pendapatan. Apa sih itu elastisitas pendapatan? Elastisitas pendapatan atau EY adalah persentase perubahan kuantitas barang yang diminta akibat terjadinya perubahan pendapatan. Rumusnya adalah EY sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta diambil persentase perubahan pendapatan. Jadi jumlah barang yang diminta diambil perubahan pendapatan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya dan rekan saya, Pak Adi. Terima kasih.